Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk saudara-saudaraku semua. Saya saat ini sedang berada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya memanfaatkan waktu untuk bersilaturahmi, bertemu dengan sahabat saya, aktivis perlindungan anak, yaitu Mbak Rina Zainun. Selamat pagi Mbak Rina, Pagi. apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Jadi Mbak Rina ini adalah aktivis perlindungan anak. Beliau punya lembaga namanya Tim Reaksi Cepat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke Mbak, ngomong-ngomong soal kasus bullying ya atau perundungan ini kan lagi marak ya. Tentu saja kita sangat prihatin terhadap kasus maraknya kasus bullying ini ya. Di mana-mana ada, tentu saja kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dan sebagai aktivis perlindungan anak harus bisa berbuat untuk melakukan pencegahan. Nah, saya mau tanya, kalau di Samarinda khususnya gimana Pak? Ya, Samarinda kasus bullying juga ada, juga banyak. Kemudian juga ada beberapa korban yang memang kita pulihkan untuk mereka bisa nantinya jangan sampai mereka korban menjadi pelaku gitu. Nah, saat ini juga kami nanti tanggal 19 juga kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu seringkali kami melakukan sosialisasi untuk pencegahan bullying tadi. Nah, bertepatan kan memang di sekolah itu ada yang namanya P4 ya, project pelajar Pancasila. Kemudian kemarin tuh ada kurikulum merdeka yang berhubungan dengan bullying. Nah, itu seperti itu. Oke Mbak, kalau di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda itu apa dari yang ada itu apa saja bentuk bullying itu apa saja tuh? Jadi bentuk bullying itu ada begini Pak, yang penghinaan terhadap fisiknya, kemudian masalah cowok, akhirnya si yang dikatakan dekat dengan orang yang disuka tuh akhirnya dibully, disakitin sama mereka. Kemudian ada yang karena mereka orang tidak bisa mempunyai seragam, kemudian dibully juga sama temannya sendiri, sama temannya juga. Kemudian ya karena pakaiannya berbeda, jadi si anak ini mempergunakan baju yang diberikan oleh tetangganya bekas anaknya. Jadi kan dari warna itu sudah berbeda, apalagi bentuknya udah kusam gitu. Nah, jadi akhirnya membuat anak itu malu, tidak mau lagi sekolah. Nah, tentu saja dalam hal ini peran guru penting sekali dong untuk mencegah praktik bullying itu ya, perundungan itu. Ya, sangat gimana penting. Mestinya Mbak? Sangat penting, harusnya seringkali saya mengatakan itu bahwasanya guru harus mengetahui namanya kondisi anak, baik ekonominya, psikis anak itu, mental anak itu. Karena gini, kenapa harus mengetahui? Jangan sampai anak yang tidak berpunya disamakan dengan anak yang berpunya. Disamakan, kan memang harus disamakan. Bukan. Hak-haknya. Kalau haknya iya, maksudnya kadangkala mereka ini tidak bisa Pak membeli seragam, tidak bisa membeli buku. Nah, kenapa saya mengatakan jangan disamaratakan? Guru harus mendata nih, ini murid ini pekerjaan orang tuanya apa sih gitu. Nah, pada saat memang anak itu punya kemauan untuk sekolah tapi tidak punya kemampuan untuk membeli apa perlengkapan untuk sekolah, kebutuhan sekolah. Nah, itu makanya harus ada yang namanya komite sekolah yang bisa paguyuban itu membantu subsidi silang untuk membantu anak yang tidak berpunya. Dia komunikasi tadi dengan orang tua ya. Nah, itu, dan orang tua juga tidak mesti menyalahkan guru, orang tua juga harus ngomong kepada guru. Itu pentingnya. Gak usah malu-malu. Tidak usah malu. Orang tua bicaralah. Bahwasanya anak saya tidak bisa membeli seragam, anak saya tidak bisa membeli buku. Kan ada tuh namanya dana bos. Buku bisa dipinjamkan kepada murid gitu. Nah itu, jadi harus peka nih. Komunikasi harus jalan antara guru dan murid. Guru juga harus rajin-rajin untuk berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua harus lebih rajin lagi untuk berkomunikasi dengan guru. Kadang kan miskomunikasinya seperti itu Pak. Ada yang barusan yang di Samarinda seberang kemarin kan yang sampai tidak punya HP katanya, sampai rame itu viral. Itu di Samarinda rame Pak, viral itu kasusnya. Gimana kasusnya? Ya, jadi anak ini kan kemarin COVID ya, tidak sekolah secara offline, jadi secara online.
anak ini dan orang tuanya tidak bercerita kepada guru bahwa mereka tidak mempunyai handphone. Ada handphone satu itu dipergunakan untuk berapa anak gitu. Nah, mengakibatkan anak ini tidak pernah yang namanya mengikuti pelajaran secara online. Begitu giliran offline dia turun, gurunya berbahasa enak aja gitu. Kamu tiba-tiba datang, mana keluar dulu, panggil orang tuamu. Gitu. Nggak tahu masalah yang tidak tahu masalah yang dihadapi oleh itu. anak itu. Okay. Nah, akhirnya rame tuh, kami datang. Begitu saya pertanyakan, guru juga tidak mengetahui rumah murid itu di mana, tidak mengetahui kondisi ekonomi orang tua. Anak ini ternyata tidak punya orang tua, dia tinggal sama tantenya. Tinggal sama tantenya itu cuma punya satu handphone yang digunakan juga berbagi untuk anaknya gitu. Okay. Nah, akhirnya kan hal-hal yang seperti ini membuat miskomunikasi antara guru dan orang tua murid gitu, akhirnya berimbas kepada anak ini tadi. Hingga anak ini begitu disuruh keluar oleh gurunya diteriaki oleh teman-temannya, dia nangis sepanjang jalan dan malu. Iya, gitu. itu juga mestinya tanggung jawab guru juga ya. Tanggung jawab guru. Dan juga. tadi Marina menyinggung soal komite. Saya kira memang komite juga bisa berperan untuk mengatasi kalau ada kesenjangan satu siswa dengan yang lainnya, dia harus turun ya. Benar, jadi fungsi komite ini kan juga sebagai pengontrol apa yang terjadi di sekolah gitu. Karena kan komite-komite ini kan terdiri dari para orang tua murid juga yang ada di situ kumpulannya, selain paguyuban. Kalau sekarang kan ada paguyuban kelas, jadi setiap kelas itu ada kelompok orang tua murid. Nah, dari situ kan masing-masing juga ada lagi diambil untuk menjadi komitenya. Nah, komite inilah fungsinya untuk mengontrol apa yang terjadi di sekolah ini tadi, kesenjangan sosialnya, masalah pendidikannya yang kurang atau apa. Jangan hanya masalah iuran dan iuran gitu. Betul, ya. Nah, kalau bullying yang dilakukan dilakukan oleh siswa atau anak-anak melalui media sosial, bagaimana di Kalimantan Timur? Ya, ada juga. Jadi kemarin tuh sempat rame itu di media sosial masalah bullying itu. Akhirnya dilaporkan kepada kita juga. Alhamdulillah kita panggil tuh anak-anaknya, kita berikan pemahaman bahwasanya yang namanya bullying kan ada berbagai macam, yang cybernya, fisik, verbal, seksualnya, semua kita sampaikan kepada mereka. Sekecil apapun itu akan ada yang namanya konsekuensi hukum, apalagi kalau sampai bullying itu mengarah ke tindakan kriminal. Jadi jangan kalian anak-anak berlindung di bawah undang-undang perlindungan anak, tapi kalian merasa bahwasanya tidak ada konsekuensi hukum buat kalian. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak. Akhirnya mereka men-take down itu, kemudian menghapus, bermaafan dengan teman-temannya gitu. Biar rame. Jadi ininya mereka grup-grupnya mereka di grup WhatsApp juga ada gitu. Oke Mbak, terus kan anak-anak sekarang kan bahkan yang belum sekolah, SD, mereka sudah akrab dengan handphone, gadget, sudah terkoneksi dengan internet. Nah, mungkin Mbak Rina bisa memberikan sesuatu kepada guru, pendidik, dan orang tua, bagaimana kan mereka melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan kepada anak-anak itu, biar mereka tetap memanfaatkan gadget internet untuk kepentingan yang positif ya, tapi di sisi lain juga terhindar dari hal-hal negatif. Ya, selalu saya tekankan kepada para orang tua bahwasanya handphone sekarang memang perlu. Anak-anak berselancar untuk mencari ilmu di sana. Tapi ingat, apabila anak masih di bawah 17 tahun, pergunakan handphone mereka terpaut dengan email kita. Jadi anak-anak usia dini, SD dan SMP pun kalau mereka mau mendownload sesuatu atau membuka sesuatu itu terkonek dengan orang tua. Kalau ada izin dari email orang tua untuk mereka bisa mengupload itu, mereka tidak akan bisa mendownload sesuatu. Nah, dan anak-anak juga cuma bisa menonton YouTube Kids dengan batasan usia seperti itu. Nah, ini orang tua harus kontrol itu. Kalau memang mereka mengatakan ada pelajaran yang harus mereka download atau buka di Google, silakan buka pakai handphone orang tua. Jadi handphone anak khusus untuk anak aja. Jadi proses kita pencegahan untuk meminimalisir seperti itu. Kita tidak bisa mencegah Pak yang namanya zaman digital, tidak bisa, karena anak kita nanti akan semakin mundur ke belakang. Cuma ada batasan-batasan yang misalnya jamnya, kemudian
apa yang mereka download itu kita harus tahu. Orang tua harus meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Upayakan satu hari itu biar 1 jam, tanya apa yang dia alami di sekolah, apa yang dia alami hari ini, apa yang perasaannya dia buka, bagaimana, ya, di handphone, iya, ya. di ini gitu, supaya apa? Supaya mereka bisa bercerita dengan kita. Baik Mbak Rina, terima kasih. Saya kira obrolan pagi ini cukup santai tapi serius ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Amin. untuk ibu-ibu, untuk masyarakat Indonesia dan untuk anak Indonesia. Terakhir mungkin Mbak Rina kasih imbauan buat adik-adik kita, anak-anak kita, biar bisa menggunakan media sosial dengan aman tanpa harus terjebak pada hal-hal yang negatif. Silakan. Ya, jadi kepada anak-anak semua, kepada adik semua, bijaklah menggunakan sosial media. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk hal-hal yang sifatnya menjalin silaturahmi, menjalin simpati terhadap teman-teman kita. Karena begini, zaman sekarang perbanyak pertemanan, bijak mempergunakan sosmed, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal luar yang bersifat negatif. Perbanyak kegiatan yang positif. Jadi supaya apa? Supaya kalian tetap menjadi anak yang hebat, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Rina. Siap, Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.